Selamat pagi anak-anak, namo saya di budaya, namo budaya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama budaya pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak selalu sehat dan selalu semangat belajarnya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengaruh karma dalam kehidupan. Apakah kamu tahu apa yang mempengaruhi kondisi kehidupan seseorang? Ya, benar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah karma. Nah, sebelum kita membahas apa saja pengaruh karma bagi kehidupan dan agar kita tidak salah memahami karma, kita bahas terlebih dahulu pengertian tentang karma. Nah, anak-anak sekalian, arti karma atau karma ya. Karma dalam bahasa Sanskerta itu penulisannya adalah karma. Sedangkan kalau dalam bahasa Pali itu penulisannya kama. Nah, dalam Anguttara Nikaya 3/415, karma diartikan kehendak berbuat atau cetana. Jadi karma artinya niat. Nah, sedangkan secara umum karma diartikan sebagai perbuatan yang didasari oleh niat. Nah, Bapak sekalian, setiap perbuatan terikat oleh hukum sebab akibat. Artinya, setiap perbuatan baik akibatnya baik dan perbuatan buruk akibatnya buruk. Bagaimanakah jika ada orang yang berbuat baik tetapi didasari niat buruk? Nah, jika ada perbuatan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut terlihat baik tetapi niatnya buruk, maka tidak dapat disebut sebagai perbuatan baik. Jadi, perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan baik jika dilakukan dengan cara-cara yang baik dan didasari oleh niat yang baik. Nah, anak-anak sekalian, itu tentang pengertian daripada atau arti karma. Nah, sedangkan jenis karma itu sendiri, karma itu jenisnya ada dua pada dasarnya, ya, yaitu karma baik dan karma buruk. Nah, karma baik bahasa Palinya itu Kalyanamitta, sedangkan karma buruk bahasa Palinya itu Akalyanamitta. Nah, anak-anak sekalian, kedua jenis perbuatan tersebut dapat melalui tiga cara yaitu melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Perbuatan baik dapat kita lakukan melalui pikiran. Pikiran yang baik disebut juga kehendak yang baik. Misalnya, berpikir dengan membahagiakan orang tua. Hal ini timbul karena adanya niat yang baik, yaitu niat yang berdasarkan cinta kasih pada orang tua. Nah, keinginan membahagiakan orang tua berdampak pada perilaku baik yang lain. Misalnya, menjadi anak yang rajin belajar, rajin membantu orang tua, sayang kepada adik dan kakak. Nah, pikiran baik lainnya, yang lain contohnya adalah jujur, simpati, welas asih, sabar, pikiran tenang, seimbang, peduli, toleransi, menghargai orang lain, tanggung jawab, serta perhatian pada sesama. Nah, anak-anak sekalian, perbuatan melalui ucapan, perbuatan baik tentunya, perbuatan baik melalui ucapan juga disebabkan oleh niat yang baik. Ucapan yang baik
adalah ucapan yang benar, bermanfaat, tepat waktu, dan menimbulkan kedamaian. Contohnya, ucapan yang baik seperti memberi nasihat, berucap jujur, sopan, lemah lembut, rajin membaca parita. Nah, itu contoh daripada ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik akan berakibat baik pula. Misalnya, karena memberi nasihat yang benar, maka dihormati. Karena berucap jujur, maka jadi orang yang dipercaya. Anak-anak sekalian, karena rajin baca parita, ya, maka dicintai para dewa. Karena berucap sopan, ya, kita dihargai orang lain. Dengan berucap baik, kita akan mendapatkan pujian, dihormati, dan dipercaya orang lain. Nah, sekalian, jenis perbuatan sekali lagi itu ada dua, ya. Yang pertama perbuatan baik, dan yang kedua adalah perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik melalui jasmani terjadi jika dilandasi niat yang baik. Perbuatan baik melalui jasmani misalnya mencuci piring setelah kita makan, membantu ibu merapikan tempat tidur, mengambil makanan secukupnya dan dihabiskan, membuang sampah pada tempatnya, memberi dana, menolong teman yang terjatuh. Nah, itu adalah perbuatan baik. Nah, dengan perbuatan baik akan membawa kita kebahagiaan dan kemuliaan seseorang. Nah, berdasarkan tentang uraian karma di atas, jelas bahwa kondisi kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh perbuatan atau karmanya. Perbuatan baik akan berpengaruh baik pada kehidupan, sedangkan perbuatan buruk akan berpengaruh buruk pada kehidupan seseorang tersebut. Oleh karena itu, perbuatan baik harus dikembangkan. Perbuatan baik sangat bermanfaat untuk membuat masa depan kita bahagia. Ini ibarat tabungan emas atau uang yang kita kumpulkan sehari-hari. Ibarat semut yang rajin mengumpulkan makanan, baik di masa sulit maupun di masa banyak makanan. Oleh karena itu, semut tidak pernah kekurangan makanan. Demikian pula hendaknya kita rajin menabung, mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, baik di kala susah maupun di kala senang. Tabungan karma baik ini akan sangat menolong di saat kita susah. Karena itu, banyaklah berbuat baik agar masa depan kita menjadi bahagia. Nah, anak-anak sekalian, perbuatan yang harus kita hindari adalah perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk akan merusak masa depan kita. Ini ibarat orang yang makan makanan yang enak tetapi tidak sehat. Makanan yang enak dan tidak sehat tidak dapat dirasakan langsung akibatnya. Proses ini akan dirasakan kelak dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan biasanya sangat menyenangkan dan akibatnya pun tidak dirasakan segera. Contohnya adalah malas belajar. Malas belajar umumnya sangat menyenangkan bagi sebagian orang karena ia merasa terbebas dari beban atau penderitaan untuk sesaat. Tetapi
Akibat buruk dari kemalasan akan dirasakan kelak di kemudian hari. Akibat malas belajar, maka dia tidak memiliki pengetahuan atau menjadi bodoh sehingga menghadapi ujian tidak bisa menjawab soal-soal ujian atau ulangan dan mengakibatkan nilainya jelek ataupun buruk. Nah, demikian seterusnya. Buah penderitaan akibat malas menjadi berantai dan berkepanjangan. Nah, anak-anak sekalian, itulah penjelasan Bapak tentang pengaruh karma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.